Ya, selamat sore sahabat. Di video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara instalasi Proxmox. Jadi, Proxmox itu kayak semacam virtualisasi lah ya. Ya, bukan saya semacam. Proxmox itu adalah distro untuk virtualisasi. Jadi, kenapa kita butuh virtualisasi? Karena kalau kita kita punya satu OS yang ada di dalam sebuah virtualisasi, maka ketika si hardware-nya itu bermasalah, hardware server itu bermasalah, maka sebenarnya kita gampang mindah image dari server kita ke hardware yang lain. Menurutku itu sih fungsi utamanya, maksudnya hal yang paling penting itu. Walaupun ada bagian lain kayak semacam kita bisa bikin snapshot, kita bisa bikin backup dan sebagainya. Backupnya lebih gampang, satu OS itu seaplikasi-aplikasinya, sedata-datanya di backup kayak gitu ke dalam sebuah storage lain, itu lebih mudah kayak gitulah. Tapi menurutku hal yang paling penting kenapa kita menggunakan virtualisasi itu karena itu tadi. Jadi ketika hardwaremu bermasalah, hardware servermu bermasalah, itu ketika kamu mau mindah aplikasi atau mindah OS-mu ke komputer lain, itu tinggal ngambil image-nya aja di server baru, diinstal Proxmox, itu kita langsung bisa running lagi. Itu seperti itu. Proxmox itu alamatnya di sini ya, proxmox.com. Jadi ada beberapa bagian atau beberapa beberapa ini ya, istilahnya distro lah. Jadi ada Proxmox Virtual Environment, itu yang untuk membuat kayak semacam VMware-nya lah ya, kayak gitu. Mail Gateway sama backup server sih saya belum pernah nyoba. Lah, untuk Proxmox Virtual Environment kita bisa download di ini ya, di sini. Nah, kita bisa download di sini, di-download. Terus kalau kita mau masuk ke VMware ya kita nyoba di VMware, masukkan VMware. Cuman ketika kamu itu mau menggunakan Proxmox di real server dan kamu akan membuat USB installernya, itu disarankan menggunakan etching namanya itu. Namanya apa sih? Etching. Aduh, saya lupa. Kalau pakai itu nggak bisa. Create Proxmox USB installer. Pakai apa sejenenge? Pakai Rufus bisa, cuman aku gagal terus pakai Rufus. Akan lebih mudah menggunakan Etcher. Jadi tinggal download Etcher, nanti kamu bisa bikin bikin USB installernya. Ini saya udah download ya. Udah download. Kalau kita mau coba pakai VMware, kita pakai New Virtual Machine, kita next, kita I will install operasi system later. Pastikan di sini kamu menggunakan VMware ESX ya. Kalau kamu nggak pakai VMware ESX, itu nanti akan error di BIOS karena si prosesornya itu nggak support virtualisasi. Oke, kita next saja. Kita kasih nama Proxmox. Kita next. Ini terlalu besar sih. Kita kasih 20 giga. 30 giga. Oke, kita finish. Ini ya Proxmox. Kita pakainya jangan NAT, kita bridging aja biar langsung nge-bridge ke si ininya, interface-nya. Memorinya 4, prosesornya 2, cukup lah ya. Ini pilih ke Proxmox. Oke, kita run untuk proses instalasinya. Oke, kita install Proxmox VE. Ya, kita udah masuk ke proses instalasinya ya. Ini
term and condition apa ya, EULA lah, kesepakatan. Oke, kita pakainya ini ya harddisknya, tadi kita set ke 30 GB. Oke, nggak usah pakai option-optionan lah, kita langsung aja kita next. Saya pakai Indonesia ya. Oke, next. Passwordnya dikasih, emailnya. Oke, kita next. Ini otomatis ya dapat IP dari si siapa namanya, dari routernya. Ini pakai ENS, ini langsung otomatis ke ini, ke apa, ke binding lah istilahnya, binding. Salah. Proxmox.local. Oke, kita next. Oke ya, ini udah macam-macamnya NS192. Oke, kita install. Jadi kenapa salah satu tadi saya bilang bahwa enak kalau menggunakan virtualisasi, karena kita bisa langsung, kalau ada kerusakan hardware kita langsung bisa pindah image-nya, karena itu tadi ya. Di sini tadi ada keterangan bahwa ketika kita menggunakan Proxmox itu penurunan kualitas atau performa dari server itu cuman sekitar 1-3%. Artinya kecil banget. Jadi istilahnya manfaat dibanding dengan penurunan performanya itu make sense lah, masuk akal lah. Itu kayak gitu. Kita biarkan instalasi dulu. Nih ya, container virtualization only 1-3% performance loss using OS virtualization as compared to using a standalone server. Jadi ketika menggunakan Proxmox atau menggunakan virtualisasi itu penurunan kualitasnya itu hanya sekitar 1-3%. Ya kecil banget lah. Kecil banget. Oke, kita udah selesai proses instalasinya. Ini manajernya ya ada di sini. Istilahnya manajemennya itu nanti pakai browser. Kita reboot aja. Please remove CD. Oke, kita booting ke Proxmox-nya. Nah, kita sudah masuk. Di sini terlihat ya ada HTTP 192.168.1.111.806 itu untuk administrasinya. Kita masuk ke sini. 192.168.1.111.806. Nah, udah ya. Advance, kita proses. Nah, kita sudah masuk ke manajemen si Proxmox. Login sebagai root, masuk ke passwordnya. Nah, jadi kita bisa di data center ini Proxmox, kita sudah bisa ngelihat ya semua ininya. Kita bisa lihat memory, option dan sebagainya, storage dan sebagainya ya. Nah, untuk melakukan instalasi itu saya biasanya bikin direktori dulu namanya ISO. Saya biasanya nyontoh sih. Kita bikin direktori namanya ISO. Ini direktorinya masuk ke sini ya, nyimpennya this image sama ISO file. Oke, kita add. Terus bikin lagi direktori namanya images. Oke. Oke, kita bisa masuk ke ISO. Ya, ISO itu untuk menyimpan menyimpan ISO. Jadi installernya image itu untuk menyimpan si ininya nanti virtualisasinya. Kita masuk ke di sini, sorry. Upload ya.
kita install Ubuntu aja lah. Ubuntu kita upload. Oke, ini file ISO installer dari Ubuntu. Terus kita bikin virtual machine. Kita kasih nama katakanlah Ubuntu. Resource poolnya kita next. Ini ya ISO. Oke, kita next. Sistemnya grafik default. Ini default aja. Harddisknya ini 20 aja lah ya. Karena kita kan tadi punyanya 30 GB ya. Ini pakai QEMU aja. CPU-nya karena tadi kita hanya punya 2, kita kasih 1 aja nggak apa-apa. Terus pilih ini yang host biar sesuai dengan CPU yang ada di hardware-nya. Oke, memorinya kita kasih 2 GB cukup. Ini bridge ya. Bridging, kalau kamu pakai VLAN, tinggal di setting VLAN numbernya berapa, VLAN tag-nya maksudnya. Terus ini aku lebih senangnya sih Intel E1000. Oke, udah ya, kita finish, ditunggu sampai jadi. Ini lagi proses pembuatan image-nya. Belum selesai. Kita start ya. Kita start untuk proses instalasi si Ubuntu. Kita masuk ke konsolnya. Nah, udah kelihatan langsung, ini langsung kelihatan ya CPU usage macam-macamnya, memory usage-nya. Nah, di sini kelebihannya kalau kita pakai virtualisasi itu CPU usage bisa sampai 105% karena kalau kurang CPU-nya dia akan nyorok ke CPU-nya yang punyanya si host-nya. Itu kayak gitu. Memori juga kayak gitu. Kalau memorinya kurang dia akan nyorok si memori punyanya host-nya. Ini kelihatan ya penggunaan memori, penggunaan CPU-nya. Ini juga grafiknya bisa terlihat kayak gitu. Nah, oke, kita pilih English, continue without updating. Oke, ini DHCP-nya langsung dapat ya, 1.108 karena tadi kita ngeset di VMware-nya itu kita bridge. Terus ini antara Ubuntu sama si Proxmox-nya itu kan dia ngebinding otomatis jadi satu bagian, akan dapat IP yang sama, maksudnya akan dapat IP dari si routernya. Oke, kita dan are you want to selecting continue will be begin to installation process. Oke, kita continue. Hendrawan, server name Proxmox ya, Hendrawan, choose password. Oke, install SSH server, dan ini nggak usah install apapun lah. Nah, kita tunggu proses instalasi si Ubuntu-nya. Oke, prosesnya udah selesai, kita cancel update aja lah ya, nggak penting. Yang penting adalah kita sudah berhasil menginstal si Ubuntu di dalam The Proxmox. Ini memory usage-nya hampir 100%. Enaknya kita bisa ngelihat ini grafik-grafik seperti ini. Jadi maksudnya penurunan performa yang 1-3% itu menurutku ya masuk akal lah dengan dibandingkan fasilitas yang kita dapatkan. Kayak kita bisa ngelihat grafik seperti ini, jadinya kan kita bisa tahu
apa namanya, bisa tahu kapasitas si server kita cukup atau tidak kayak gitu. Terus bisa tahu kapan load tertinggi, tanggal berapa, jam berapa, itu kita bisa tahu sampai ke network trafficnya ya, bisa tahu macam-macamnya. Itu penting banget sih kalau buat saya kalau ini sih. Kita juga bisa setting firewall-nya, firewall per ini ya, per apa namanya, per image, per instance maksudnya, macam-macam ya. Bagus sih menurutku. Bagus sih. Oke. Udah ya. Proses instalasinya udah selesai. Kita coba masuk ke ininya, ke apa namanya, sistem Ubuntu-nya dulu, untuk memastikan bahwa ini memang sudah jalan. Oke, login sebagai Hendrawan ya. Tadi kita create usernya Hendrawan. Oke, udah dapat, udah bisa login, macam-macamnya udah. Berarti di video ini kita sudah belajar bagaimana melakukan instalasi Proxmox dan melakukan instalasi Ubuntu server di dalam Proxmox. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.